Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1916. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ditangkap olehnya. Mendengar itu Molly tampak malu. Apakah dia begitu hebat? Kenapa dia tidak tahu? Namun Qin-Chen terus mencibir. Terlebih lagi, jika kita mengambil resiko, pasti ada beberapa manfaat, bukan? Asal-usul tingkat kaisar tingkat menengah itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatanmu, kan? Mendesis. Setelah mendengar kata-kata Qin-Chen, mata semua orang berbinar, berubah dari kesungguhan menjadi kegembiraan dan antusiasme. Memang benar, jika mereka dapat memiliki asal-usul seorang kaisar tingkat menengah untuk dipelajari dan diserap, maka itu pasti akan sangat bermanfaat bagi terobosan mereka. Pada saat ini, Kaisar Agung Yoming berkata dengan suara yang dalam, "Selain Kaisar Yama, kita juga harus berhati-hati dengan dukungan orang lainnya." Semua orang pun menoleh dan merutkan kening. Siapa itu? Itu Meng Po. Kaisar Agung Yoming berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini adalah orang kuat lainnya di bawah komando Kaisarian di Istana 10. Kekuatannya juga sangat menakjubkan, tidak lemah dari Kaisarian." Qin-Chen merutkan kening. Ada orang yang begitu kuat di bawah komando Kaisarian dari 10 istana. Lalu mengapa tidak ada Kaisar Agung di bawah komando Permaisuri Ming Yue? Ini berbeda. Kaisar Yoming menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, "Kaisar Yan dan Meng Po sebenarnya bukan bawahan Kaisarian dari Istana 10. Mereka juga tidak menjadi ahli Kaisar Agung mengandalkan Kaisarian dan Istana 10. Kedua orang ini pada zaman dahulu kala, Kaisar Agung yang kuat, Kaisarian, Kaisar, Istana 10, dan Meng Po, itu adalah saudara dan saudari yang disumpah. Kemudian, mereka bertiga masuk ke tempat terlarang kuno di dunia bawah, dan Kaisarian dari Istana 10 mendapat banyak keuntungan dari mereka bertiga. Setelah Kaisar Yan menonjol, dia menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Yan Mo dan Kaisar Meng Po tidak pernah memasuki level 4 Kaisar Agung, namun mereka juga menerima manfaat tertentu dan mencapai keadaan mereka saat ini. Namun Kaisar Yan dan Meng Po telah menyamar sejak Kaisar Yan menjadi 4 Kaisar Agung dan telah bertanggung jawab atas wilayah Yama Shenluo. Mereka jarang menunjukkan wajah mereka, jadi kedua orang ini dikenal dunia bawah. Apakah ada hal seperti itu? Semua orang terkejut. Tidak mungkin bagi kultivator biasa dunia bawah untuk mengetahui rahasia-rahasia ini, dan hanya 4 Kaisar Agung seperti Kaisar Yoming yang tahu sedikit tentang mereka. Qin-Chen menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tidak apa-apa jika Meng Po tidak datang. Namun jika dia berani datang, aku akan membawanya bersama. Semua orang terkesiap seberapa besar nafsu makan Qin-Chen ini sehingga ingin menelan 2 ahli Kaisar Agung tingkat tinggi sekaligus. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Qin-Chen mengangkat kepala, membuka mata penciptaannya. Dalam sekejap, aura hantu tak berujung dari kota Pengdu muncul di depan mata Qin-Chen. Di kota di depan, 2 aura hantu yang memancarkan aura menakutkan mekar samar-samar. Bersembunyi di inti kota Pengdu itu sangat menakutkan. Itu seharusnya menjadi tempat di mana Kaisar Yama mengasingkan diri. Qin-Chen menatap salah satu tempat itu. Aura hantu ini mengandung aturan jalan yang tak berujung dan jelas dipancarkan oleh seorang kultivator yang kuat. Sementara aura lainnya terintegrasi dengan dunia bawah dan tampaknya menjadi harta karun. Oleh karena itu, kemungkinan besar itu adalah lokasi jembatan Naihe, harta karun dunia bawah. Jembatan Naihe yang terletak di Sungai Panjang Wang Chuan itu adalah harta karun. Jembatan ini telah berdiri di sini selama waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah mampu mengambilnya. Mata Qin-Chen pun berkilat. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tidaklah bijaksana untuk langsung menerobos inti Kaisarian. Daripada bertarung, lebih baik merebut jembatan Naihe terlebih dahulu.
Jika jembatan Naihe berguncang, itu pasti akan membuat Kaisar Yan khawatir. Dan dia akan momentumnya datang. Molly, jika kamu tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, kamu dapat menyergapnya secara diam-diam di tempat yang harus dilewati Kaisar Yan di saat dia datang. Kamu dapat menyergapnya di tengah jalan dan memberinya waktu sebentar untuk melakukannya. Sementara kamu, Dewi Taiyin dan Kaisar Simei, kamu juga tunggu dan diam-diam mencari peluang. Adapun kamu, Kaisar Agung Yoming, kamu ikuti aku dan pergi ke jembatan Naihe. Ingat, selama ada pergerakan di jembatan Naihe, Kaisar Yan pasti akan mengirim pasukan. Pada saat itu, kita harus bertanggung dengan cepat dan tidak boleh terlalu banyak mengekspos. Kalian harus segera mengungsi jika diketahui dan kalian tidak boleh ragu untuk bertarung. Apakah kalian mengerti? Kata Qin Chen menatap semua orang dengan dingin. Ya, dapat dipahami. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Qin Chen segera membuat pengaturan. Situasi spesifik akan dibahas di saat mereka sampai di tempatnya. Pergi. Dengan perintah, semua orang pun menghilang ke dalam kehampaan dan dengan cepat mendekati kota Pengdu. Dengan derap langkah yang terus-menerus, segera kota-kota kuno dan besar muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya di kejauhan. Mata penciptaan Qin Chen terus terbuka melihat ke depan. Di dalam kehampaan, dia tampak melihat aura hantu naik ke langit. Di ujung kota, Qin Chen tampak melihat bayangan hitam besar meraung ke dunia. Senang menjadi Kaisar Yama. Jantung Qin Chen bergerak sedikit dan dia dengan cepat menghindari hantu di jalan raya. Setelah membuka mata penciptaan, Qin Chen paling cocok untuk mengamati situasi musuh. Di saat semua orang secara bertahap mendekati kota Pengdu, hati semua orang menjadi terangkat. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba dengan tenang di luar kota Pengdu. Di luar kota Pengdu sendiri, banyak kultivator berbaris dan perlahan memasuki kota membentuk antrian panjang. Dan di luar seluruh kota, sebuah formasi kuno nampak berdiri, menutupi seluruh kota Pengdu, sebagai kota terbesar kedua di wilayah Shenluo dan lokasi jembatan Naihe. Formasi itu menutupi seluruh kota Pengdu sebagai kota terbesar kedua di wilayah Shenluo dan lokasi jembatan Naihe. Banyak sekali kultivator datang ke sini setiap hari di luar kota Pengdu untuk menerima ujian dan pembaptisan dari jembatan Naihe. Setelah mereka lulus, mereka dapat menjadi seorang jenderal di bawah komando Istana 10 Yan. Dan ini sungguh merupakan suatu kehormatan. Jika dulu banyak kultivator dunia bawah tidak akan seserta-merta ingin bergabung dengan 4 Kaisar Agung. Namun dunia bawah akhir-akhir ini sangat bergejolak. Banyak kultivator samar-samar merasakan resiko kekacauan. Jadi mereka ingin mencari seseorang yang dapat mereka andalkan. Beberapa kultivator biasa juga ingin mencari kekuatan dengan kaisar sebagai pemimpin mereka. Jika tidak akan ada begitu banyak orang di Pulau Taiyin yang ingin menyumbangkan kultivator mereka ke Dewi Taiyin sebelumnya, hanya untuk mendapatkan dukungan dari seorang ahli yang berada di ranah Kaisar Agung. Hanya 2 dari Kaisar Agung yang tersisa setelah menjadi pilihan terbaik bagi semua kultivator untuk mencari perlindungan. Di luar seluruh kota Pengdu, gunung hantu dan lautan dipenuhi dengan para kultivator yang mengantri untuk mencoba bergabung dengan domain Shenluo Yama, dan suasananya sangat ramai. Kapan 10 istana di bawah komando Kaisar Yan menjadi begitu ramai? Kata Kaisar Yoming melihat begitu banyak kultivator mengantri untuk menemui Kaisar. Yoming menus dingin tampak sangat jelek. Dahulu kala dia memiliki banyak orang kuat yang mengikutinya. Jangan bicara omong kosong, kata Qin Chen. Dia menatap formasi besar di luar kota Pengdu dan sedikit mengernyit. Ini adalah rintangan pertamanya melawan Kaisar Yan. Yang mana? Itu adalah Kaisar Yanmo. Jika Qin Chen ingin berhadapan dengan Kaisar Yanmo, maka Qin Chen harus maju ke kota Pengdu. Dan untuk memasuki kota Pengdu, Qin Chen harus lulus sertifikasi di gerbang kota. Jika tidak, Qin Chen akan diserang oleh formasi pertahanan kota Pengdu. Meskipun formasi di luar kota Pengdu kuat, namun Qin Chen tidak takut. Jika formasi itu dihancurkan dengan paksa, itu pasti akan membuat Kaisar Yan khawatir dan menyebabkan masalah yang tak terhindarkan bagi rencananya. Molly, kuserahkan padamu, kata Qin Chen menoleh berkata dengan dingin pada Molly. Sial, kenapa aku lagi? Molly mengumpat marah dalam hatinya, tetapi dia tetap diam.
Dia berkata kepada Kincen dan yang lainnya, "Baiklah, kalian bisa tenang dan ikuti aku." Begitu Molly selesai berbicara, Molly memancarkan aura dingin dan memimpin semua orang untuk segera mendekati gerbang kota Pengdu. "Siapa kalian? Beraninya kalian terbang ke sini? Ini adalah kota Pengdu dan kalian masih tidak mau berhenti. Apakah kalian mencari kematian?" Melihat Molly dan yang lainnya dengan arogan terbang di atas kepala semua kultivator dan tiba tepat di depan pintu, para kultivator yang menjaga gerbang kota tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, berdentum. Aura mengerikan muncul dan menyelimuti kota. Nampak menyelimuti Molly dan beberapa orang lainnya di belakangnya. Hush, hush. Pemimpin penjaga nampak adalah seorang kultivator yang memancarkan aura seorang tingkat kaisar semu. Dia menatap Molly dan yang lainnya dengan mata dingin dengan niat membunuh. Setelah merasakan aura Molly dan Kincen serta yang lainnya di belakangnya, dia tiba-tiba terkejut. Dengan statusnya sebagai ahli kaisar semu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sekelompok orang di depan tidak mudah untuk diganggu. Kamu begitu lancang, sampai-sampai kamu bahkan tidak mengenaliku. Mengapa kamu tidak segera membuka gerbang kota? Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dengan Tuan Yanmo. Molly merutkan kening, segera mendengus berkata, dan boom. Aura samar tingkat Kaisar Agung mekar dengan tenang dari tubuh Molly. Tetapi itu dikendalikan dengan baik dalam jarak yang sangat kecil, agar tidak membuat Kaisar Yan di kota Pengdu khawatir. Ahli kaisar ini, Tuan Yama, Raja Hantu terkemuka terkejut. Penjaga itu terkejut mendengar ini dan tingkat kultivasinya. Dia dianggap sebagai salah satu kultivator teratas di wilayah Shen Luoyan. Tentu saja dia tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas kota Pengdu adalah Kaisar Yanmo. Lagi pula kultivator biasa bahkan tidak dapat ditemui di kota Pengdu. Ahli kaisar bahkan tidak tahu kapan dia bertanggung jawab. Aku ingin tahu siapa seniornya, mengapa kamu ingin bertanya pada Tuan Yanmo? Dan aku akan segera memberitahu kepada Tuan Yanmo. Sebelum kultivator penjaga itu menyelesaikan kata-katanya, Kincen tiba-tiba berteriak, "Kamu benar-benar tidak terkendali. Mengapa kamu berbicara dengan kami?" Apa yang aku katakan, Tuan? Kami adalah orang kepercayaan Tuan Istana Yan. Kami datang ke kota Pengdu dalam perjalanan ini untuk mengikuti dekrit rahasia Tuan Yama di Istana 10. Kami memiliki kebutuhan khusus. Kami harus bertemu langsung dengan Tuan Yanmo. Mengapa kamu berani menghentikanku? Kamu tidak segera membuka gerbang kota dan membiarkanku menunggu. Jika sesuatu terjadi, apakah kamu mampu menanggung konsekuensinya? Kata Kincen. Kincen penuh dengan niat membunuh. Aura tingkat kaisar semu tiba-tiba menghilang dan wush. Pada saat yang sama, sebuah pena tak terlihat pelan muncul di tangannya, memancarkan aura mengendalikan hidup dan mati. Itu pena hakim. Kultivator penjaga itu terkejut. Sebagai ahli kaisar semu di bawah komando Kaisar Yama di Istana 10, dia sangat akrab dengan aura pena hakim. Ini adalah salah satu ahli terkuat yang mengikuti Tuan Yama dari Istana 10 sepanjang tahun dan sangat memahaminya. Hanya jenderal dengan peringkat tinggi yang memiliki harta karun pena hakim. Pada saat ini Molly juga mendengus, berdengung. Aura dingin mekar dari tubuh Molly. Aura ini memancarkan kekuatan yang menghentikan jantung dari reinkarnasi hidup dan mati. Dan itu adalah Tao yang dikultivasikan oleh Kaisar Yan. Molly pernah melahap proyeksi dari Kaisar Yan. Dan setelah menguasai sebagian asal-usulnya, tidak sulit bagi Molly untuk sekedar meniru aura Tao milik Kaisar Yan. Mendesis, napas ini menghilang. Dan kultivator penjaga itu langsung merasa seolah-olah dia terjelat oleh ular berbisa yang dingin. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Aura Kaisar Yan dari Istana 10. Kekuatan Taoisme ini setidaknya merupakan warisan pribadi dari Kaisar Yan. Kultivator penjaga itu begitu ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya, lalu berkata dengan tergesa-gesa, "Ternyata yang mulia yang ada di sini. Bawahan memiliki penglihatan yang tidak bagus. Mohon tolong maafkan bawahan." Segera kultivator penjaga itu membuka gerbang kota. Segera gerbang kota terbuka. Molly menus dingin dan langsung membawa Kincen dan yang lainnya memasuki kota Pengdu.
Setelah mereka pergi, seluruh tubuh kultivator penjaga itu terasa lemah. Punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dia dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Sialan, apakah dia sudah gila? Pihak lain sudah menjelaskan tujuannya, tetapi dia masih berani mempertanyakannya. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Sebenarnya dia juga tahu betul bahwa berjaga di tempat seperti kota Pengdu hanyalah formalitas. Di dunia bawah selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di wilayah 4 Kaisar Agung. Dan ini hanyalah rutinitas. Namun siapa yang mengira akan ada kejadian seperti ini? Tuan, apa asal-usul orang itu sebelumnya? Tuan, Anda membiarkan mereka pergi tanpa menyelidikinya dengan seksama? Kata salah satu bawahan pengawal pemimpin penjaga itu. Dia bertanya. Diam. Pemimpin pengawal penjaga berkata dengan wajah pucat. Anda seharusnya tidak bertanya, maka jangan bertanya. Kultivator pemimpin penjaga mengangkat kepalanya melihat ke dalam kota Pengdu, merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Lupakan saja, lebih baik tidak terlibat dalam masalah internal penting terhadap orang-orang dengan jabatan penting. Saat ini di kota Pengdu, Qin Chen dan rombongannya berhenti. Dan Kaisar Sime berkata dengan heran, apakah kita akan masuk sekarang? Dia mengira bahwa wilayah di bawah komando 4 Kaisar Agung dijaga ketat, tetapi siapa yang tahu akan seperti itu? Kaisar Yoming mencibir, hahaha, dunia bawah sudah terlalu lama damai, dan 4 Kaisar Agung telah menjaganya selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan berani menimbulkan masalah di wilayah 4 Kaisar Agung? Saat ini di samping, Molly tersenyum. Bukankah itu karena aku? Jika dia tidak menunjukkan aturan dari Istana 10 Yan sebelumnya kepada sang pemimpin penjaga, mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa masuk dengan mudah. Pada saat ini dia juga mengerti mengapa Qin Chen yang juga menguasai aturan Istana 10 membiarkan dirinya memimpin, karena statusnya sebagai Kaisar Agung jauh lebih menakutkan daripada status Qin Chen yang hanya sebagai ahli Kaisar Semu. Hahaha, memikirkan hal ini, Molly tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Semuanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela oleh Qin Chen. Baiklah, berhenti berbicara omong kosong, dan bertindak sesuai rencana. Suara Qin Chen dingin dan tegas, sangat serius. Pada saat ini, mata penciptaan Qin Chen dengan cepat memindai seluruh kota Pengdu. Aura kaisar di area inti menjadi lebih intens dan menakutkan, menutupi dunia seperti awan gelap. Aura kaisar seperti ini memang jauh lebih menakutkan daripada aura Kaisar Sime dan yang lainnya, kata Qin Chen bergumam dalam hati. Qin Chen tidak terlalu memperhatikan ke arah Kaisar Yama, tetapi melihat ke arah sungai Wangchuan di sisi lain, di mana sebuah jembatan gelap membentang di area tersebut memancarkan aura yang mengerikan. Selain itu, di seluruh kota masih ada aura kuat yang terpendam. Semuanya adalah kekuatan tingkat semi kaisar. Setelah mengamati sebentar, Qin Chen dengan cepat berkata, selain Kaisar Agung Yanmo, ada puluhan ahli tingkat semi kaisar di kota Pengdu. Jika orang-orang ini bergabung dengan formasi kota Pengdu, mereka juga dapat menyebabkan beberapa masalah. Dan jika memiliki kesempatan, bunuh orang-orang itu dengan cepat, kata Qin Chen memberi perintah dengan dingin. Kekuatan tingkat semi kaisar mungkin merupakan raksasa di tempat lain di dunia bawah, tetapi di sini di depan Qin Chen itu hanyalah dianggap semut. Tentu saja, begitu jumlahnya meningkat dan dikombinasikan dengan beberapa formasi besar dan harta karun khusus, maka itu mungkin tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Semuanya patuhi aturan, Molly, dan bersiaplah di tempatmu, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, Qin Chen tidak tinggal lama di sini dan dengan cepat terbang menuju jembatan Naihe, meninggalkan Molly sendirian. Sialan, ini harus aku lagi, kata Molly. Dia mengumpat marah dalam hatinya, tetapi segera menghilang ke dalam kehampaan. Molly dengan hati-hati mempelajari rute antara Kaisar Yama, Kaisar Yanmo, dan jembatan Naihe. Molly mencari tempat yang bagus untuk menyergap secara diam-diam. Meskipun Molly sedikit tidak senang, untuk beberapa alasan, Molly masih memiliki harapan samar dalam hatinya. Bekerja sama dengan Qin Chen, Molly merasa lebih santai dari sebelumnya. Di masa lalu, di benua Tianwu, di surga, dan di alam semesta asli, Molly selalu gemetar dan bersembunyi. Bagaimana dia bisa begitu menyegarkan?
seperti halnya kali ini. Mengambil tindakan, bahkan menyergap semi kaisar di bawah 4 kaisar agung. Ini benar-benar tak terduga. Selain itu, dia juga masih membutuhkan bantuan Qin Shi nanti untuk menyelamatkan Qian.